Kadang, perubahan tidak datang dari pidato yang panjang atau teori yang memusingkan kepala. Ia datang dari keberanian untuk hadir, untuk duduk bersama seseorang yang sedang terluka. Bisa tanpa solusi, juga tanpa nasihat. Hanya kehadiran, hanya menjadi manusia. Menurutmu, manusia itu dilahirkan baik atau belajar jadi baik? Mungkin manusia itu dilahirkan penuh kemungkinan, dan kebaikan itu adalah keputusan yang harus kita buat setiap hari sebagai manusia. Humanisme dan kemanusiaan. Yang satu adalah cara kita memandang dunia, dan yang satunya lagi adalah cara kita berjalan di dalamnya. Kita sering sibuk jadi pintar, tapi kadang aku cuma ingin dunia tuh jadi lebih lembut. Dan sayangnya, dunia itu kan kita juga. Humanisme tak memintamu tahu segalanya. Ia hanya bertanya, sudahkah kamu benar-benar berpikir? Sudahkah kamu memberi ruang bagi pendapat yang bukan milikmu? Aku pernah marah pada dunia karena merasa tak adil, tak peduli. Kemudian, aku belajar mendengar. Ternyata dunia itu bukan diam, isi kepalaku saja yang berisik. Kemanusiaan tidak selalu soal aksi yang besar. Kadang ia hadir dalam detik-detik sunyi. Saat kita memilih mengerti dan bukan membalas, saat kita memilih tetap ada meski tak pernah diminta. Aku takut kalau rasa peduli ini bisa hilang. Kita terbiasa melihat luka sampai jadi biasa. Kalau kamu takut kehilangan rasa peduli, itu tandanya ia masih hidup di dalammu. Di dunia yang penuh informasi, kadang yang paling dibutuhkan adalah kehadiran yang sederhana, mata yang sungguh melihat, dan telinga yang benar-benar mendengar. Kita tak perlu mengubah dunia hari ini. Yang penting, jangan ikut membuatnya lebih dingin. Humanisme memberi arah kita berpikir, kemanusiaan memberi arah kita untuk bertindak. Dan selama keduanya saling menjaga, kita masih memiliki cahaya, meski kecil, meski belum cukup, tapi itu ada. Kadang aku tak yakin dunia akan berubah. Tapi kita bisa berubah, dan itu cukup untuk memulai sesuatu. Humanisme adalah cara berpikir, dan kemanusiaan adalah cara bertindak. Dan selama keduanya masih ada di dalam diri kita, maka dunia masih punya harapan untuk kita hidup di dalamnya. Aku sering bertanya, apa gunanya merasa kalau dunia terlalu keras untuk peduli? Justru karena hal itu,
kita harus tetap merasa supaya dunia ini gak akan kehilangan sisi manusiaannya. Kemanusiaan itu bukan soal siapa yang lebih dulu memberi, tapi tentang siapa yang memilih untuk tidak menutup hati. Saat dunia mengajarkan jarak, humanisme mengajarkan kita untuk mendekat. Ada yang bilang rasa iba tak bisa menyelesaikan apa-apa. Mungkin gak akan nyelesain apa-apa, tapi tanpa rasa iba itu gak akan ada yang mulai menyelesaikan apa-apa. Humanisme itu bukan teori kosong. Ia terlahir dari sebuah pertanyaan sederhana. Seperti, apa yang akan kulakukan kalau hal itu terjadi padaku? Kemanusiaan itu tidak harus secara lantang. Terkadang ia hanya akan berbisik kecil di dalam pelukan yang diam, dalam genggaman yang tidak akan pernah lepas, atau dalam kehadiran yang tidak akan pernah pergi. Kamu tahu, ada hal yang tidak bisa diselesaikan dengan logika. Karena luka itu gak selalu minta dijelaskan. Kadang ia hanya ingin didengarkan. Humanisme mengajarkan bahwa manusia itu bukan angka, bukan statistik, bukan pula data, tapi cerita. Dan setiap cerita layak untuk didengar. Kalau kita tidak menjaga rasa peduli ini, apa yang tersisa dari kemanusiaan kita? Hanya seonggok tubuh yang sibuk, tanpa arah dan tanpa makna. Kemanusiaan adalah keputusan untuk tetap merasa ketika mudahnya adalah acuh. Untuk tetap hadir ketika pilihan yang paling nyaman adalah pergi. Humanisme bertanya, bagaimana dunia jika setiap manusia melihat manusia yang lain sebagai dirinya sendiri? Kadang aku takut, aku juga bisa jadi dingin. Karena terbiasa melihat penderitaan, bisa sampai lupa rasanya berempati. Empati itu bukan kelemahan. Ia adalah pengingat bahwa kita masih manusia. Kita tak harus menunggu hebat untuk berbuat baik. Kita juga tidak perlu menunggu pintar dulu untuk bisa memahami. Yang kita butuhkan hanya satu, yaitu keinginan
untuk tetap menjadi manusia di dunia yang sering melupakan caranya. Lihatlah, tak ada yang berubah drastis hari ini. Tapi entah mengapa, aku merasa dunia sedikit lebih hangat. Karena kita tidak ikut membuatnya menjadi dingin. Humanisme bukanlah akhir. Ia adalah arah. Dan kemanusiaan adalah langkah yang kita pilih. Setiap kali kita membuka hati, membuka telinga, dan membuka mata. Selama kita masih percaya kepada kebaikan, masih ingin mendengar, masih ingin hadir, maka dunia belum kehilangan harapannya.